Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD ini memiliki 4 simbol, di mana yang pertama ada simbol entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Kemudian simbol relasi. Simbol relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Kemudian simbol atribut yang berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key yang diberi garis bawah atau biasa disebut dengan atribut primary key. Selanjutnya simbol garis yang digunakan untuk menghubungkan antara entitas, relasi, dan kemudian simbol atribut. Di sini saya akan menjelaskan secara detail tentang simbol yang saya jelaskan tadi, di mana simbol entity ini sebagai objek dalam dunia nyata berupa objek fisik maupun objek konsep. Objek fisik contohnya rumah, manusia, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan objek konsep yaitu seperti pekerjaan, perusahaan, rencana, dan maupun kasus. Entity dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Kumpulan dari entity yang sejenis dinamakan entity set. Sebagai contoh entity atau kesatuan dari ERD yang saya buat yaitu entitas pasien, entitas TP2RJ, entitas TPP, entitas IGD, entitas TP2RI, entitas lab, entitas pemeriksaan, entitas diagnosa, entitas obat. Itulah entitas-entitas yang akan saya gunakan dalam pembuatan ERD saya nantinya. Selanjutnya simbol atribut. Simbol atribut ini mendeskripsikan karakter entity atau relationship. Misalkan entity pegawai memiliki atribut seperti nick, nama, alamat, nomor HP, dan kalian bisa tambahkan sendiri atribut yang lainnya. Sebagai contoh atribut entitas orang atau biasa kalau di rumah sakit atau puskesmas kita gunakan entitas pasien. Sebagai contoh atribut entitas orang yaitu nomor KTP sebagai primary key-nya, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, maupun jika dibutuhkan foto bisa ditambahkan atribut foto. Selanjutnya manfaat dari ERD. Apa sih manfaat dari ERD? ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan menggunakan ERD, kita dapat menjawab pertanyaan seperti data apa yang kita perlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lain. ERD ini sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, langkah-langkah membuat ERD. Yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Misalkan entitas di rumah sakit yaitu entitas pasien, entitas rawat jalan, rawat inap, poliklinik,
seperti itu. Kemudian menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Misalkan entitas pasien, kita mengambil atribut-atribut sebagai pelengkap dari entitas pasien tadi, seperti atribut nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta virgin key-nya. Nah, yang saya sebutkan tadi yaitu menetapkan seluruh himpunan relasi. Di sini kita akan menentukan entitas-entitas relasi dan menentukan primary key-nya. Kemudian menentukan derajat dan kardinality rasio relasi untuk setiap himpunan relasi. Di sini kita akan menentukan rasio relasi, kemudian melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci atau non-key, yang bisa disebut atribut pelengkap dari entitas. Kemudian yang terakhir, lihat kembali ERD yang dibuat, apakah masih perlu ada penghalusan dengan generalisasi atau spesialisasi atau batasan relasi. Itulah langkah-langkah dalam membuat ERD. Ini adalah contoh ERD Puskesmas yang telah saya buat dan kalian simak penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ERD Puskesmas yang telah saya buat, di mana terdapat 18 entitas yang terdiri dari 9 entitas utama dan 9 entitas relasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang entitas pasien. Entitas pasien di sini terdiri dari 11 atribut, di mana nomor rekam medis sebagai primary key dari entitas pasien, nama pasien, atribut nama pasien, pekerjaan, jenis kelamin, tanggal lahir, status nikah atau status pernikahan, alamat, agama, nomor telepon, nama penanggung jawab pasien, hubungan dengan pasien. Entitas pasien ini akan berelasi dengan TP2RJ atau TPP untuk menuju ke IGD. Jika pasien ingin mendaftar pada TP2RJ sebagai pasien rawat jalan, atribut primary key dari entitas pasien akan masuk ke dalam TP2RJ sebagai atribut pelengkap dari entitas TP2RJ. Di sini entitas TP2RJ memiliki 6 atribut, di mana nomor rek rawat jalan atau nomor registrasi rawat jalan sebagai primary key dari TP2RJ. Kemudian ada atribut nomor rekam medis, kode pegawai, kode poli, cara bayar, dan tanggal masuk. Atribut kode pegawai, kode poli, dan nomor rekam medis hasil relasi dari entitas unit, entitas pasien, dan entitas pegawai. Kemudian tanggal masuk dan cara bayar merupakan entitas tambahan dari atribut tambahan dari entitas TP2RJ. Selanjutnya pasien akan menuju ke poliklinik, di mana poli ini memiliki 9 atribut, dan nomor rek poli merupakan atribut primary key dari entitas poli. Entitas poli ini hasil relasi dari entitas diagnosa, entitas tindakan, entitas dokter, dan entitas obat, di mana atributnya akan menjadi atribut pelengkap dari atau tambahan dari entitas poli ini, di mana
kode diagnosa, nomor rekam medis, kode tindakan, kode dokter, kode poli, kode obat, dan nomor rek poli akan hasil relasi dari entitas poli ini. Selanjutnya, pasien poli ini atau entitas poli ini akan menebus obat pada apotik jika tidak dilakukan rawat inap atau pemeriksaan penunjang. Maka dia akan berelasi menebus obat pada apotik. Kemudian dia juga akan apotik ini juga akan melakukan relasi membayar pada entitas kasir. Kemudian jika pasien ingin melakukan pemeriksaan penunjang atau pasien akan dirawat inap setelah dokter memutuskan suatu keputusan, jika pasien akan melakukan pemeriksaan penunjang, maka akan diarahkan ke laboratorium. Di laboratorium ini hasil relasi dari entitas pemeriksaan, entitas dokter, entitas pegawai, dan entitas poli tadi. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang atribut-atribut dari entitas pemeriksaan, di mana entitas pemeriksaan ini memiliki 3 atribut, yaitu kode pemeriksaan, nama pemeriksaan, hasil pemeriksaan. Kode pemeriksaan yaitu kode dari pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium. Nama pemeriksaan misalnya pasien akan melakukan tes darah, tes urin, maupun tes kehamilan yang dilakukan di lab puskesmas. Selanjutnya di entitas lab terdapat 9 atribut, di mana nomor rek laboratorium sebagai primary key, dan dokter pengirim hasil relasi dari dokter. Kemudian kode pemeriksaan, nomor rekam medis, tanggal pemeriksa, waktu mulai, waktu selesai, kode pegawai, hasil lab. Tanggal periksa, waktu mulai, waktu selesai, dan atribut hasil lab merupakan atribut tambahan dari entitas lab. Dan dokter pengirim, kode pemeriksaan, nomor rekam medis, kode pegawai merupakan atribut relasi atau tambahan dari entitas laboratorium. Selanjutnya, jika pasien dirawat inap, maka pasien akan diarahkan ke TP2RI untuk mendaftar sebagai pasien rawat jalan. Di sini TP2RI akan mendaftarkan pasien yang berasal dari poli maupun IGD. Di entitas TP2RJ ini atau tempat penerimaan pasien rawat inap memiliki 9 atribut, di mana atributnya nomor rek TP2RI sebagai atribut primary key. Kemudian tanggal keluar, tanggal masuk, dirujuk dari, dan cara bayar merupakan atribut tambahan dari TP2RI. Kemudian kode pegawai, kode kamar, nomor rekam medis merupakan atribut relasi dari entitas TP2RI. Entitas TP2RI ini merupakan hasil relasi dari poliklinik, entitas poli, entitas pegawai, maupun entitas IGD. Selanjutnya,
entitas TP2RJ ini akan menuju ke rawat inap. Di rawat inap hasil relasi dari entitas kamar, entitas TP2RI, entitas dokter, entitas diagnosa, entitas tindakan, maupun entitas obat. Entitas rawat inap memiliki 10 atribut, di mana nomor reg RI sebagai primary key dari entitas rawat inap. Kemudian nomor rekam medis, kode diagnosa, kode tindakan, kode kamar, kode dokter, kode obat merupakan hasil relasi dari entitas rawat inap. Kemudian penunjang tarif rawat inap merupakan entitas tambahan. Jika pasien dirawat inap akan melakukan pemeriksaan penunjang, maka pasien akan menuju ke pemeriksaan penunjang menuju ke laboratorium. Tadi saya sudah menjelaskan atribut-atribut yang ada di laboratorium. Setelah pasien dirawat inap, pasien boleh membayar di entitas kasir. Selanjutnya, entitas rawat inap akan menebus obat pada entitas apotik, di mana entitas apotik ini memiliki 8 atribut, di mana nomor reg sebagai atribut primary key dari entitas apotik, dan atribut tanggal maupun jumlah bayar merupakan entitas tambahan. Kemudian nomor rekam medis, asal pasien, kode dokter, kode pegawai, kode obat merupakan atribut relasi dari entitas apotik, yang mana hasil relasinya yaitu entitas obat, entitas pegawai, entitas poli, dan entitas IGD, dan yang tadi entitas rawat inap sebagai asal pasien, atribut asal pasien. Selanjutnya, setelah pasien menebus obat di entitas apotik ini kemudian berelasi dengan kegiatan membayar di kasir dengan atributnya yaitu tarif obat. Berelasi mendaftar ke entitas TPP untuk menuju ke IGD, entitas pasien dengan primary key nomor rekam medis akan masuk ke entitas TPP sebagai atribut nomor rekam medis dari entitas TPP. Entitas TPP ini hasil relasi dari entitas pegawai atau atributnya yaitu kode pegawai. Entitas TPP memiliki 5 atribut, yang mana nomor rekam medis, nomor registrasi TPP sebagai atribut primary key, atribut kode pegawai, cara bayar, dan tanggal masuk. Atribut tanggal masuk, cara bayar merupakan atribut tambahan dari entitas tempat pendaftaran pasien atau TPP. Dan kode pegawai maupun nomor rekam medis merupakan hasil relasi dari entitas TPP. Selanjutnya,
entitas TPP akan menuju ke IGD atau instalasi gawat darurat. Di entitas IGD ini memiliki 10 atribut di mana nomor registrasi IGD sebagai atribut primary key dari entitas IGD. Kemudian nomor rekam medis, atribut kode dokter, penunjang, rawat, kode obat, kode diagnosa, kode tindakan, nama diagnosa, nama tindakan merupakan atribut dari IGD. Di sini ada atribut penunjang, atribut rawat merupakan atribut tambahan dari entitas IGD, yang mana penunjang ini atau bisa disebut pemeriksaan penunjang jika dokter pada IGD memutuskan pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian rawat, atau pasien akan dalam perawatan rawat inap. Selanjutnya kode tindakan dan nama tindakan. Nama tindakan di sini menjadi atribut panggilan atau atribut panggil dari entitas IGD. Entitas IGD ini hasil relasi dari entitas obat, kemudian entitas diagnosa, entitas tindakan, dan entitas dokter. Di entitas diagnosa terdiri dari tiga atribut, di mana atributnya yaitu kode diagnosa, nama diagnosa, dan deskripsi ICD. ICD 10. Kemudian tindakan memiliki 4 atribut, di mana kode tindakan sebagai primary key dari entitas tindakan, kemudian deskripsi ICD, nama tindakan, kemudian tarif tindakan. Selanjutnya dokter memiliki 5 atribut, yang mana kode dokter sebagai atribut primary key dari entitas dokter, nama dokter, jenis kelamin, spesialis, kemudian jadwal praktek. Kemudian entitas pegawai terdiri dari kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, atribut alamat, atribut nomor telepon, kemudian NIP. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang hasil relasi dari entitas IGD. Selanjutnya, setelah dokter mengambil keputusan yaitu pasien akan melakukan pemeriksaan penunjang, maka entitas IGD ini akan berelasi menuju ke entitas laboratorium, yang mana entitas laboratorium ini hasil relasi dari entitas pemeriksaan, kemudian entitas dokter, kemudian pegawai, dan juga entitas IGD. Selanjutnya, jika pasien dirawat inap, maka pasien akan menuju ke TP2RI untuk melakukan rawat inap. Ini adalah hasil relasi dari IGD ke TPRI, TP2RI. Selanjutnya, pasien dari IGD akan masuk ke TP2RI melakukan pendaftaran rawat inap dengan memilih kamar, kelas, dan kelas kamar. Selanjutnya, pasien diarahkan menuju ke rawat inap untuk melakukan perawatan rawat inap. Jika pasien tidak melakukan rawat inap atau pemeriksaan penunjang, pasien bisa langsung menuju ke
apotik untuk menebus obat. Kemudian setelah menuju apotik, pasien akan membayar pada kasir. Di kasir ini memiliki delapan atribut, di mana nomor rek kasir sebagai atribut primary key, kemudian tanggal bayar, asal pasien, total bayar, tarif pemeriksaan, tarif rawat inap, tarif obat, nomor rekam medis merupakan atribut dari entitas kasir. Atribut asal pasien, tarif pemeriksaan, tarif rawat inap, tarif obat, nomor rekam medis merupakan hasil relasi dari entitas kasir. Dan tanggal bayar, total bayar merupakan, dan nomor registrasi kasir merupakan atribut tambahan dari entitas kasir ini. Jika pasien sudah membayar di entitas kasir, maka pasien boleh pulang. Jadi kesimpulan dari ERD yang telah saya buat yaitu entitas pasien berrelasi dengan TP2RJ ataupun TPP yang akan menuju ke IGD. Jika entitas pasien berrelasi dengan TP2RJ, pasien selanjutnya akan menuju ke poli. Di poli ini akan berrelasi dengan entitas tindakan, entitas diagnosa, entitas dokter, dan kemudian entitas obat. Selanjutnya ada dua pilihan antara pasien akan dirawat inap ataupun melakukan pemeriksaan penunjang. Jika pasien dirawat inap, maka entitas poli akan berrelasi dengan TP2RI. Di TP2RI ini akan berrelasi kembali dengan kamar maupun entitas rawat inap. Selanjutnya, ketika entitas rawat inap ingin menebus obat pada apotik, maka entitas rawat inap akan berrelasi dengan entitas apotik. Kemudian entitas apotik ini berrelasi dengan entitas obat. Selanjutnya, jika pasien ingin membayar, maka tanpa melalui apotik, maka entitas rawat inap akan berrelasi dengan kasir. Selanjutnya, pilihan yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang. Jika entitas poli ingin melakukan pemeriksaan penunjang, maka pasien di poli akan diarahkan ke entitas lab. Di entitas lab akan berrelasi dengan data dokter dan data pemeriksaan atau entitas pemeriksaan maupun entitas pegawai. Setelah diperiksa di lab, maka pasien selanjutnya akan diberi obat dan akan menebusnya di entitas apotik. Selanjutnya, entitas pasien mendaftar atau berrelasi di TPP atau tempat penerimaan pasien. Di TPP akan berrelasi dengan IGD. Di IGD ini ada dua pilihan, yaitu pasien akan dirawat inap ataupun akan melakukan pemeriksaan penunjang. Jika pasien melakukan pemeriksaan penunjang, maka pasien selanjutnya akan diarahkan ke entitas lab. Kemudian jika dia dirawat inap, maka entitas IGD akan berrelasi dengan TP2RI. Selanjutnya TP2RI akan berrelasi dengan rawat inap maupun entitas kamar. Dan yang terakhir, entitas rawat inap akan menebus obat pada apotik dan membayar pada entitas kasir. Ataupun jika pasien tidak membayar atau menggunakan BPJS, maka entitas